Halo sahabat Francoy, di video kali ini aku mau menceritakan alur film laga yang menghadirkan petualangan seru dengan sentuhan fantasi di sebuah dunia yang dipenuhi monster-monster mengerikan. Film ini berjudul Monster Hunter yang tayang pada 13 Januari tahun 2021. Dan film ini disutradarai oleh Paul W.S. Anderson dan diperankan oleh Milla Jovovich sebagai Natalie Artemis, Tony Jaa sebagai Hunter, Ron Perlman sebagai Admiral. Bagaimana? Kalian penasaran dengan alur cerita selengkapnya? Kalau kalian penasaran, langsung saja kita masuk ke ceritanya ya. Let's go! Di suatu tempat yang bernama dunia tersembunyi, terdapat sekelompok manusia yang sedang melewati sebuah gurun pasir. Di tengah perjalanan, tiba-tiba kapal mereka diserang oleh monster bawah tanah yang bernama Diablos. Keadaan saat itu sangat chaos sehingga terdapat salah satu anggota dari kelompok itu yang terlempar keluar dari kapal dan terpisah dari tim. Sedangkan di bumi terlihat tim PBB yang dipimpin oleh Kapten Natalie Artemis sedang menjalankan sebuah misi untuk mencari rekannya yang bernama Tim Bravo yang menghilang secara misterius di sebuah gurun pasir. Dan saat mereka sedang menjelajahi sebuah tempat yang diyakini menjadi titik terakhir keberadaan Tim Bravo, tiba-tiba badai muncul dan membawa mereka melewati sebuah portal yang di dalamnya terdapat marka-marka bercahaya, yang mana membawa mereka ke dunia tersembunyi yang dipenuhi monster-monster mengerikan. Sesampainya di dunia tersembunyi, di sana mereka menemukan bangkai mobil dan jejak Tim Bravo yang sepertinya telah melawan sesuatu. Saat itu tim Natalie belum menyadari kalau mereka kini telah berada di dunia yang berbeda. Kemudian mereka memutuskan menelusuri gurun pasir itu untuk kembali mencari anggota Tim Bravo. Di sana mereka melihat sebuah kerangka raksasa dan mulai merasa ada yang aneh dari tempat itu. Saat itu dari kejauhan seorang pria yang disebut sebagai Hunter mencoba memberi sinyal peringatan kepada mereka untuk segera menjauh dari kerangka raksasa itu. Karena Hunter mengetahui Diablos atau monster bawah tanah datang ingin menyerang tim dari Natalie itu. Melihat monster itu muncul, tim Natalie mencoba melawan Diablos itu menggunakan senjata mereka. Namun tidak bisa menghentikan Diablos menyerang mereka karena sepertinya Diablos itu kebal terhadap peluru. Di sisi lain, Hunter yang melihat itu mencoba membantu menyerang Diablos dari jauh menggunakan senjata panahnya, agar tim Natalie bisa selamat dari serangan monster itu. Berkat bantuan si Hunter, tim Natalie berhasil selamat dari serangan Diablos itu dengan bersembunyi di sebuah gua di gurun pasir itu. Tanpa mereka ketahui, ternyata gua itu dihuni oleh laba-laba raksasa yang siap menyerang mereka. Saat itu Natalie menjadi korban pertama yang diserang oleh laba-laba itu hingga tidak sadarkan diri. Saat itu rekan dari Natalie mencoba membantu menyelamatkan Natalie. Namun karena monster itu sudah berdatangan ingin menyerang mereka, akhirnya mereka memutuskan meninggalkan Natalie seorang diri. Beberapa saat kemudian Natalie sadar dan terbangun di dalam sebuah sarang laba-laba raksasa. Saat itu Natalie melihat semua anggota dari timnya telah kehilangan nyawa mereka di dalam sarang laba-laba itu. Dan hanya dia seorang diri yang berhasil selamat. Dan saat ia hendak keluar dari tempat itu, tiba-tiba muncul beberapa ekor laba-laba raksasa datang mengejarnya untuk menghentikannya keluar dari tempat itu. Untungnya saat itu Natalie masih memiliki beberapa persediaan senjata yang bisa membantunya melawan monster-monster itu, dan akhirnya berhasil membuat Natalie keluar dari tempat itu dalam keadaan hidup. Beberapa saat kemudian Natalie pergi menelusuri bukit bebatuan untuk mencari air dan menemukan jalan agar dia bisa pulang. Namun usahanya itu sia-sia karena dia tidak menemukan apapun kecuali hanya hamparan gurun pasir. Saat dia menemukan sebuah kapal terbengkalai dan memasuki kapal itu, secara tak sengaja dia bertemu dengan Hunter dan berkelahi cukup sengit. Saat itu Hunter berhasil mengalahkan Natalie dan saat matahari mulai terbenam dia membawa Natalie ke tempat persembunyiannya. Walaupun awalnya mereka sempat berkelahi,
Namun pada akhirnya mereka memutuskan menjadi teman dan memperkenalkan diri satu sama lain. Setelah itu, Natalie memberitahu Hunter kalau dia ingin pergi ke seberang gurun pasir untuk menuju Sky Tower, karena dia merasa tower itu yang menjadi penyebab timnya bisa mendatangi dunia tersembunyi itu. Saat itu, Hunter bersedia membantu Natalie pergi menuju Sky Tower itu, karena ia juga ingin pergi ke tempat itu agar dapat berkumpul kembali dengan tim Hunternya. Namun untuk menuju Sky Tower itu, mereka diharuskan mengalahkan monster Diablos terlebih dahulu agar mereka bisa melintasi gurun pasir itu dengan aman. Keesokan harinya, Hunter mulai mengajari Natalie menggunakan senjata unik miliknya dan mengajak Natalie membantunya membuat senjata yang menggunakan racun dari laba-laba raksasa, serta memasang jebakan agar dapat melumpuhkan monster Diablos itu. Setelah semua sudah siap, mereka mulai menjalankan misi sesuai dengan rencana yang sudah ditentukan sebelumnya. Pada awalnya mereka berhasil mengalihkan perhatian monster itu, namun monster itu jauh lebih cerdik dan kembali datang mengejar mereka. Ternyata monster itu sangat kuat dan kebal terhadap peluru atau granat. Selain itu, racun dari laba-laba raksasa yang dibuat oleh Hunter dan Natalie tidak terlalu berefek pada tubuh monster itu. Walaupun demikian, Hunter tetap menyerang monster itu dengan menancapkan senjata yang telah mengandung racun laba-laba raksasa di kepala monster itu. Senjata Hunter itu membuat Diablos memberontak sehingga membuat Hunter terlempar jauh kemudian tidak sadarkan diri. Melihat Hunter telah terluka, Natalie berjuang seorang diri mengalahkan monster itu dengan cara naik ke tubuh monster itu dan kembali menancapkan senjata racun laba-laba, yang akhirnya berhasil melumpuhkan monster Diablos itu. Setelah berhasil mengalahkan Diablos, Natalie membawa Hunter pergi melintasi gurun pasir itu menggunakan tandu darurat yang dibuat olehnya karena Hunter belum sadarkan diri. Di tengah perjalanan, tiba-tiba badai pasir menghantam mereka dan membuat keadaan Hunter semakin memburuk. Untungnya Natalie sigap mengobati Hunter dan membuatnya sadar kembali. Setelah itu mereka kembali melanjutkan perjalanan dan beberapa saat kemudian mereka sampai di sebuah oasis yang dihuni oleh makhluk seperti kura-kura yang disebut Apseros. Lalu kemudian mereka memutuskan beristirahat di sana dan melanjutkan perjalanan pada keesokan harinya. Ternyata tempat itu tidak sepenuhnya aman karena saat malam hari tiba-tiba datang monster yang disebut Retelos menyerang tempat itu dan membuat para Apseros ketakutan hingga hampir menginjak Hunter dan Natalie. Di tengah kekacauan itu, tiba-tiba datang pemimpin dan anggota tim Hunter membantu mereka menghindari para Apseros yang sedang berlarian itu dan membawa mereka berdua ke kapal milik tim Hunter. Saat mereka telah berada di kapal, Admiral yang merupakan pemimpin dari tim Hunter mengetahui kalau Natalie bukan berasal dari dunia mereka. Saat itu, Admiral memberitahu Natalie penyebab dia bisa mendatangi dunia tersembunyi itu karena portal Sky Tower yang terbuka. Dan pada dahulu kala, masyarakat peradaban kuno sering melakukan aktivitas menyeberangi dua dunia itu, karena mereka merasa memiliki teknologi canggih dan monster-monster raksasa yang dapat melindungi mereka. Namun hal itu malah menjadi malapetaka dan akhirnya membinasakan masyarakat peradaban kuno itu sendiri. Setelah mengatakan itu, Admiral mengajak Natalie bergabung bersama timnya untuk melenyapkan monster Retelos di Sky Tower. Dan imbalannya mereka akan membantu Natalie pulang kembali ke dunianya. Tanpa basa-basi lagi, Natalie langsung menerima tawaran itu. Dan pada keesokan harinya, Natalie dan tim Hunter bergegas pergi menuju Sky Tower untuk menjalankan misi mereka. Sesampainya di tempat itu, Admiral langsung membagi timnya untuk siap siaga karena monster itu akan muncul sebentar lagi. Kemudian dia juga memberitahu Natalie kalau monster itu lemah sebelum ia menyemburkan api. Beberapa saat kemudian monster itu benar muncul di hadapan mereka dan menyerang beberapa anggota tim Hunter.
Saat itu, Natalie dan seluruh anggota tim hunter yang tersisa memutuskan menyerang monster itu bersama-sama. Walaupun tubuh monster itu telah banyak terluka, ia masih tetap kuat dan malah ingin kembali menyerang Natalie. Melihat dirinya akan disembur dengan api milik monster itu, Natalie lari untuk menghindari serangan itu dengan melompat ke sebuah jurang dan membawanya kembali ke dunia asalnya. Di dunia nyata, Natalie ditemukan oleh tim PBB yang memang sedang mencari Natalie selama ini. Saat itu, Natalie dibawa oleh mereka ke sebuah pesawat agar segera mendapatkan perawatan medis. Sayangnya hal itu tidak bisa dilakukan karena monster Rathalos dari dunia tersembunyi mendatangi dunia nyata dan membuat kekacauan lalu mencelakai para tim PBB. Melihat hal itu, Natalie bergegas menghentikan monster itu menyerang para tim PBB dengan bermodalkan senjata tim hunter dan granat yang dimiliki oleh tim PBB itu sendiri. Setelah diserang oleh Natalie menggunakan granat, seperti biasa monster dari dunia tersembunyi itu masih tetap hidup karena kebal terhadap granat atau peluru. Dan saat monster itu ingin menyerang Natalie kembali, tiba-tiba hunter datang menyerang monster itu menggunakan anak panah andalannya dan akhirnya berhasil melumpuhkan monster Rathalos itu. Bukan hanya hunter saja yang rela masuk ke dunia nyata untuk menyelamatkan Natalie, ternyata Admiral juga ikut datang ke dunia nyata mendampingi hunter. Dan beberapa saat kemudian awan hitam kembali muncul di hadapan mereka bersamaan dengan monster yang keluar dari portal dunia tersembunyi. Pada akhirnya, Natalie memutuskan mengajak mereka berdua kembali ke dunia tersembunyi untuk melanjutkan misi menghancurkan Sky Tower agar menghentikan malapetaka ini terjadi. Nah, Sobat Frankuy, itulah alur cerita film Monster Hunter yang tayang pada 13 Januari tahun 2021 yang lalu. Bagaimana, seru bukan? Kalau kalian suka alur film ini, langsung komen di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk dukung terus channel kita dengan cara like, komen, dan subscribe, serta share video ini ke teman-teman kalian agar kami selalu semangat membuat video yang dapat menghibur kalian. Dan mohon maaf jika selama menyampaikan cerita ada kesalahan dalam ucapan. Sampai bertemu lagi di next video. Dadah!